sembuh. Hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat diumumkan tambahan 2.088 pasien sembuh dan totalnya kini menjadi 85.798 orang. Jumlah kasus virus corona atau pasien yang sudah terinfeksi virus corona telah mencapai lebih. Informasi yang dihimpun oleh Johns Hopkins University. Nah, jika data World sudah berada dalam status kedaruratan kesehatan masyarakat. Hingga awal April dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 2.310 pasien, sehingga total kasus sembuh adalah sebanyak 147.510 pasien. Sementara itu kasus meninggal dunia juga bertambah 120 orang, sehingga total kasus meninggal dunia ada 8.456 kasus. Semakin hari, angka COVID-19 semakin bertambah. Eits, tenang dulu. Tetap berhati-hati dan tentunya harus waspada kita. Nah, kata siapa kita di tengah pandemi tidak bisa produktif? Corona ya, membuat ketakutan dan kecemasan. Mampir minum bensin di rumah terus. Namun kita tidak boleh pesimis, kita harus tetap optimis. Kangen juga ya kuliah offline. Kapan ya pandemi ini akan berakhir? Di saat ini pasti kita akan menghadapi tekanan yang tinggi dan dapat mengakibatkan stres. Untuk mencegah COVID-19, marilah disiplin 3M. Corona, kita harus berpikir positif dong. Corona, jaga jarak dong. Walaupun angka COVID-19 terus bertambah dan mungkin kita sudah merasa bosan dengan lingkungan yang kita alami sekarang, kondisi yang kita alami sekarang, akan tetapi jangan sampai lupa untuk menerapkan protokol kesehatan. Di situasi pandemi COVID-19 kali ini, kita dianjurkan untuk melakukan 3M. 3M yang pertama yaitu kita diharuskan menggunakan masker jika kita keluar rumah. Pastikan masker Anda digunakan dengan baik dan benar, seperti ini. 3M yang kedua, yaitu dengan menjaga jarak. Di masa pandemi seperti ini, kita diwajibkan untuk menjaga jarak. Karena dengan menjaga jarak, kita dapat memutuskan penyebaran virus COVID-19. Untuk mencegah COVID-19, marilah disiplin 3M, salah satunya dalam mencuci tangan. Karena COVID-19 bisa menyebar ke orang lain dengan melalui tangan kita, bersentuhan dengan tangan kita. Jadi laksanakan 3M agar tidak virus COVID-19 menyebar. Mendorong untuk selalu berpikir positif karena apa yang kita pikirkan akan menjadi kenyataan. Jika kita berpikir gagal, maka kita akan gagal. Tapi jika kita berpikir untuk sukses atau bisa melalui ini semua, kita juga akan bisa. Meski kita di rumah aja nih, aku punya saran buat biar kita gak jenuh-jenuh banget lah di rumah terus. Jadi biar kita gak bosen, biar kita gak jenuh, kita isi kegiatan kita dengan kegiatan yang positif. Kayak contohnya cari hobi baru, atau bisa workout di rumah, terus mendekatkan diri kepada Tuhan dengan cara beribadah, macam-macam deh pokoknya yang bikin kalian seneng lah, biar gak jenuh banget. Itu aja sih, jangan lupa stay safe. Di tahun 2021 pandemi juga belum berakhir. Bahkan tahun kemarin Inggris berhasil menemukan mutasi jenis baru dari COVID-19, yaitu D614K. Tapi jangan salah,
Di Indonesia pun terdapat mutasi jenis tersebut. Kemarin ditemukan pada bulan September tahun 2020 di Yogyakarta. Namun kita tidak boleh pesimis, kita harus tetap optimis. Semoga tahun 2021 ini pandemi ini dapat berakhir. Siapa sih yang nggak kangen dengan perkuliahan offline atau tatap muka? Padahal baru-baru kemarin itu Menteri Pendidikan menyatakan bahwa kemungkinan besar tatap muka akan diadakan di tahun 2021. Nah, dan saat ini baru-baru kemarin juga ada berita bahwa Menteri Pendidikan itu membatalkan perkuliahan tatap muka di daerah Jawa Tengah karena makin banyak orang yang bertambah terkena COVID tersebut, mungkin juga kurang efektif. Nih, aku punya saran buat kalian agar tidak stres saat di rumah. 1. Tetap mencari informasi tetapi tidak berlebihan. 2. Tetap jaga kesehatan. 3. Tetap jalanin komunikasi dengan teman ataupun keluarga. Kalau tidak dapat bertemu, dapat melalui video call, terus Zoom, atau apapun lah itu. Yang keempat, tetap mencari kesibukan yang bisa menghibur diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Selama corona ini kita tuh tetap harus berpikir karena dibalik juga meskipun banyak hal-hal negatif, dibalik itu semua tuh tetap masih ada hal-hal yang positif gitu. Dampak-dampak positif di saat corona ini mungkin pertama kita jadi lebih dekat dengan keluarga kita, karena kan pemerintah itu menganjurkan kita untuk beraktivitas di dalam rumah, sehingga kita punya waktu lebih banyak untuk melakukan Produktif yang kita bisa lakukan yang pertama adalah membaca buku. Kenapa membaca buku? Karena membaca buku sudah pasti kita mendapat wawasan yang lebih luas. Lalu yang kedua adalah tentang kita harus berolahraga. Kenapa sih kok kita harus berolahraga? Karena berolahraga sangat baik untuk kesehatan kita serta menambah imun tubuh di saat pandemi seperti ini. Lalu yang terakhir adalah kita bisa ikut seminar online, karena selain kita mendapat ilmu, kita juga mendapat relasi yang baru secara online. Jadi di masa pandemi ini kalian tidak perlu khawatir kalau kita tidak bisa produktif.